Bila semangat menghakimi itu bermukim di dalam hati seseorang, maka sesungguhnya semangat mengasihi menjadi pudar dan hilang. Seperti apa yang Ibu Teresa pernah katakan, jika engkau menghakimi orang, engkau tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Kata-kata ini sungguh benar adanya, mengingatkan kita bahwa wujud dari mengasihi yang paling konkret dan paling real adalah melayani tanpa menghakimi. Melayani yang tidak menilai siapa yang kita layani, tapi melayani dengan hati yang tulus, melayani tanpa menganggap orang itu pantas atau tidak dilayani, atau memperhitungkan untung rugi dari pihak kita yang melayani. Kita seringkali berpikir itu, bukan? Merasa bahwa dia tidak pantas untuk dilayani dan dikasihi, biar dia harus menerima ganjaran dari apa yang diperbuatnya. Semangat menghakimi begitu parahnya sampai akhirnya sampai hari ini kita masih menemukan peperangan dan konflik di mana-mana yang semua berangkat dari sebuah hasrat menghakimi yang tidak ada habis-habisnya dalam diri manusia. Sehingga akhirnya yang namanya damai, cinta kasih itu hanya menjadi isapan jempol belaka tanpa terjadi nyata di dalam kehidupan manusia di bumi ini. Karenanya betapa pentingnya kita kembali kepada apa yang Tuhan ingatkan. Dan dengan keras serta tegas Tuhan menegur kepada orang-orang yang punya tabiat menghakimi. Dan ketika menghakimi, sesungguhnya pertimbangannya adalah masalah benar atau salah. Sedangkan kalau melayani, yang dipertimbangkan adalah bagaimana cinta kasih disebarkan, dialami oleh orang lain. Tuhan ingatkan tentang satu hal mengenai balok di mata seseorang yang seringkali membutakan mata orang itu, menyebabkan dia tidak bisa melihat jernih orang lain. Yang dia nilai dari orang lain banyak salahnya, dia membuat list tentang kekurangan-kekurangan orang lain, kelemahan-kelemahan orang lain, tetapi dia tidak mampu dan tidak mau melihat akan kelemahan dirinya sendiri. Dia tidak melihat balok itu karena baloknya begitu besar menutupi matanya. Yang dia lihat adalah kesalahan-kesalahan kecil dari orang lain. Ini budaya yang terus-menerus menjadi tradisi sampai hari ini di kalangan apapun juga, termasuk, di kalangan orang-orang beragama. Mata kita seringkali justru ditohok oleh balok kesalahan kita sendiri. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini di dalam Lukas pasal 6 ayat 37-42. Sebuah perkataan keras dari Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada murid-muridnya waktu itu, juga kepada banyak orang beragama pada masa itu. Yesus mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula satu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih baik daripada gurunya, tapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku keluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Teguran keras tentang penghakiman yang Tuhan nyatakan kepada para pengikutnya masa itu adalah teguran yang berkaitan dengan sebuah budaya menghakimi dengan hukum-hukum yang dipegang oleh manusia, termasuk hukum agama yang mereka junjung tinggi. Tapi seiring dengan itu hati mereka juga ikut-ikutan jadi tinggi. Supremasi hukum melahirkan supremasi diri sendiri yang mengebiri orang lain di dalam kelemahannya. Karenanya penyakit menghakimi ini menjadi menggerogoti orang-orang beragama pada waktu itu dan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan sekalipun. Sehingga Tuhan dengan tegas mengatakan, jangan kamu menghakimi,
maka kamu tidak akan dihakimi. Tuhan mengingatkan ini untuk kita justru lebih banyak melakukan ampunilah dan kamu akan diampuni. Apa yang Tuhan ajarkan mau mengingatkan kepada setiap kita untuk supaya kita berhenti menghakimi. Kenapa demikian? Apakah salah kalau kita menilai orang lain? Tidak ada salahnya, tetapi Tuhan tahu mekanismenya dan Tuhan ajarkan prosedurnya. Jangan dulu lihat kesalahan orang lain. Jangan dulu dengan baik mengatakan, biarlah aku keluarkan selumbar yang ada dalam matamu. Tuhan ingin justru kita melihat dulu kepada diri sendiri. Tanpa menjadi egois, tanpa memikirkan diri sendiri, tetapi justru dengan mata terbuka, kita memimpin orang itu yang buta di dalam kesalahannya. Tetapi yang Yesus katakan adalah, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Yesus mau menyamakan orang-orang yang menghakimi itu, matanya dibutakan. Dibutakan oleh kesalahannya sendiri, sehingga dengan kesalahannya sendiri, dia lalu menghakimi kesalahan orang lain. Ironis kan? Sekaligus tragis. Dan dikatakan, bukankah keduanya orang buta itu akan jatuh ke dalam lubang? Tuhan ingin mengatakan bahwa sebelum engkau tuntun orang buta, dibantu untuk bisa berjalan supaya tidak tersesat dan tidak jatuh ke dalam lubang, matamu dulu bersihkan. Celik dulu matamu, baru kamu menuntun orang yang buta. Jangan kamu masih buta dengan kesalahanmu, tapi kamu membuka-buka kesalahan orang lain, memamerkannya bahkan ke banyak orang dengan mengatakan kamu harus bertobat, padahal dirimu sendirilah yang harusnya bertobat. Apa yang diajarkan oleh Yesus ini adalah sesuatu yang sebenarnya sederhana, tetapi ini justru menggambarkan sesuatu yang sangat berbahaya sampai Yesus mengatakan, hai orang munafik, hipokrites, orang yang bertopeng, orang yang menganggap dirinya itu begitu baik. Bukankah ini yang terjadi? Orang-orang yang merasa hidupnya elok, tetapi tidak kapok-kapoknya menohok atau menusuk orang yang hidupnya belok. Dia pikir saya ada di jalan lurus, dia mah belok, dia mah menyimpang, dia mah salah. Dia mah orang bermasalah, kita sering sebut begitu kan. Troublemaker, kita nilai orang begitu kan. Apalagi kalau kita memilih tokoh-tokoh untuk menjadi pemimpin di rumah ibadah. Wah, kita pilih orang yang sempurna, yang lurus hidupnya dong, yang baik-baik, reputasinya oke di mata orang. Padahal siapa sih orang yang sempurna? Tidak ada. Setiap kita punya sisi beloknya masing-masing. Punya sisi penyimpangan masing-masing yang hanya masalahnya sadar atau tidak sadar kita menyimpang. Tuhan ingatkan hari ini. Seringkali kita dibutakan oleh balok kesalahan kita sendiri. Karenanya Tuhan mengatakan, singkirkan, keluarkan dulu balok dari matamu, supaya engkau bisa melihat dengan jelas selumbar di mata saudaramu. Hari ini mari kita periksa balok-balok apa dalam dirimu yang sebenarnya sedang menohokmu, tapi engkau tidak sadar. Saking sudah begitu dikebalkan oleh segala macam ibadah-ibadah atau keagamaanmu, engkau sedang ditohok oleh balok kesalahanmu sendiri, tapi engkau nggak sadar kalau engkau salah. Yang kau lihat salahnya orang lain, yang kau lihat kelemahan orang lain, tapi salah dan lemah diri sendiri engkau tidak bisa lihat. Bukan tidak bisa lihat saja, tidak mau lihat. Kita dibutakan oleh balok salah kita sendiri, dan kita tidak mau tengok salah kita sendiri. Padahal kita tidak lebih baik dari orang lain. Karenanya mari budaya introspeksi perlu kita bangun. Budaya untuk kita bisa menilai, berdoa, Tuhan selidikilah aku. Lihatlah aku, apakah jalanku lurus atau menyimpang, apakah belok daripadamu. Ingat, setiap kita mudah belok, setiap kita mudah menyimpang. Mari pelajaran hari ini mau ingatkan kepada kita untuk supaya ayo singkirkan balok. Periksa salah dan lemah diri sendiri sebelum melihat salah dan lemah orang lain. Banyak orang merasa hidupnya elok, tapi tidak kapok menohok orang yang hidupnya belok. Padahal dia sedang dibutakan balok salahnya sendiri yang tidak mau ia tengok. Mari tengoklah balok di matamu dan keluarkanlah itu, bertobatlah dan akuilah di hadapan Tuhan. Supaya engkau lahir dari kasih Tuhan dan menjadi pribadi yang mengasihi, seperti yang Ibu Teresa katakan, kalau kita menghakimi orang lain kita tidak punya waktu untuk mengasihi. Sekarang pergunakanlah waktu yang ada bukan untuk menghakimi orang lain, tapi mengasihi. Tapi diawali dengan pertama-tama bertobatlah dari balok-balok kesalahanmu itu. Singkirkan itu dari matamu supaya engkau bisa melihat dengan mata cinta kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan untuk engkau mengampuni sesamamu. Amin.